Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Halo guys, gua Udin. Gua Tata. Kita dari Micin Jaya Group. Mantap. Halo teman-teman. Apa kabar nih? Masih pada WFH kagak nih? Atau new normal? Jadi kali ini kita akan bahas tentang berbagi cerita WFH di rumah aja. aja. Mantap. Nah, ngomongin masalah Iya WFH nih, Po. Iya nih. Lu ngapain aja di WFH, Po? WFH gua begawe. Begawe, iya. Berdagang. Berdagang. Iya. Macul. Macul, nyawa. Oh, oke. Sibuk bener dah gue. Pakai dasi ya? Pakai daster. Kalau lu bagaimana? Biasa. Ngapain? Kayak anak sekolahan ya. Iya. Kerjaan PR. Mantep bener. Baca buku. Anak perpus. Games. Gamers ganteng idaman. Yoi, sama gue lagi mainin satu permainan seru banget, Po. Apaan tuh? Biasa. Alay. Anak layangan. Itu dia, Po. Itu lagi seru banget, Po. Bagaimana serunya? Gue malah lagi empet banget sama tuh layangan. Kenapa jadi empet? Keserimpet gue di jalanan. Itu Iya. benangnya pada ngawir-ngawir. Enggak, yang jadi pertanyaan. Itu keserimpet gara-gara benang atau emang kaki lu rapet? Emang bener itu benangnya, apalagi yang gelasan tuh. Iya, Yang iya. pedes banget itu. Banget. Gimana coba letak serunya? Coba kasih tahu gue. Seru, Po. Serunya nih, Po. Lu bisa main sama bareng sama teman-teman lu. Ya kan? Terus lu bisa main dari berbagai segala umur. Mulai dari yang tua, yang muda, yang perawan sampai enggak. Kakek gue, boleh. Boleh. Kakek gue di surga. Waduh. Gimana dia tuh? Enggak mau gue lanjutin. Mohon maaf. Daripada kemana-mana. Nah, ngomongin masalah layangan lagi. Dan serunya lagi, lu bisa ngadu, Bu. Wah, itu layangan. Apa domba? Layangan lah, Po. Apa anak bocah kecil ngadu sama orang tua? Layangan. Apa sahabat yang Wah. ngadu-ngadu? Gimana? Kayak berabe banget ya. Nah, layangan. Biasanya kan serunya itu kalau lagi ngadu. Oh, kalau lagi ngadu. Mm-mm. Di mana letak serunya? Serunya kalau lagi layangan lu menang, Po. Oh, kalau menang tuh bagaimana ciri-cirinya? Kayak lu banyak nanya mulu, lu gak Karena pernah. gue nggak pernah main layangan. Sorry. Asik. Kita bukan anak kampung, Ya. tapi kampungan. Aduh. Seru, Po. Serunya nih, lu nerbangin layangan ya kan. Lu ngadu. Nerbangin dong, nerbangin. Nerbangin. Kilot. Iya, landai dulu nih, dan landai terus naik kan. Diulur dong benangnya dong. Gue juga lihat tetangga gue kalau main diulur, ya kan. Terus diputusin. Ya. Udah pacaran. Terus nangis ya. Balik ke topik. Nah, serunya kalau ibarat lu ngadu, ya kan. Ngadu terus lu bisa mutusin temen lu nih. Ya nangis dong dia. Iya, enggak, paling mewek. Dan ngomongin masalah layangan, itu kan layangan aduan, ya kan? Layangan aduan yang tadi lu bahas. Yeah. Masalah ada gelasan tuh. Iya. Emang gelasan sangat berbahaya, Po, kalau menurut gue sendiri. Iya. Kita aja nih main layangan, itu bisa kebeler. Lah jangan kan lu yang main. Lah gue timbang lewat doang mampir keserimpet kaki gue pedes bener. Lu tahu sendal, Po? Sendal putus, Po. Kasihan jomblo tuh sendal. Gimana lagi dia tuh? Terus biasanya kan kalau kebanyakan gua pribadi kalau main layangan itu gelasannya cuma sedikit, paling berapa meter. Nah, sisanya pakai kenur biar tangan gua nggak terluka. Pasti. Iya ya. Bukan hati aja nggak terluka. Iya. Tangan juga dijaga biar nggak Cakep. terluka. Karena kalau ngomongin masalah layangan aduan atau apalagi tadi lu membahas masalah gelasan, Iya. banyak banget beritanya, Po. Banyak banget. Ah, lu tahu banget. Lu tau gak Apaan tuh? berita mengenai tentang gelasan? Tentang gelasan. Layangan deh. Oh, layangan berita gelasan. tentang- iya. Oke, apa aja tuh beritanya? Karena beberapa artikel yang gue lihat, mungkin kalian bisa lihat di sini, ya kan? Iya. Di situ menyebutkan gara-gara layangan ada anak kecil ininya kebores. Beh, pedes itu. Di kaki aja gue pedes. Apalagi di Apalagi di leher. leher. Mohon maaf. Itu orang tuanya kemana ya tuh anak sampai kena itu? Kagak paham, kok. Mohon maaf, gue bukan orang tuanya. Iya. Terus kebanyakan orang kalau main layangan pinggir jalan, Po. Iya, itu bahayanya. Gimana? Ya maksudnya gue juga kenanya di pinggir jalan. Iya. Karena gue jalannya di pinggir jalan. Nggak ya mungkin kan? dong kalau lu kena di empang. Sekarang harusnya yang main layangan tuh di lapangan, Iya. ya kan? Tapi yang kita jadi- nggak punya lapangan. Nah, itu dia. Karena kebanyakan lapangan kalau nggak dijadiin perumahan sama Indomaret dan Alfa. Iya, bukan salah Alfamartnya sih. Iya, emang bukan. Masalah sih. Emang kita nggak punya lapangan. Iya, nggak punya lapangan kita. Ya udah, maafin aja. Nah itu. Dan kalau nggak main di jalanan, mainin di atas genteng. Kalau gentengnya bolong, Waduh, jatuh. jatuh, gedubrak.
Ya habis gimana juga sih ya kalau kita larang-larang tapi lagi musim, ya kan? Kayak nggak hits aja gitu kalau nggak ikutan main ya kan? Kayak ibaratnya lagi hype. Iya, lagi hype banget deh tuh layangan. Karena ini lagi musimnya soalnya. Dan ngomongin itu masalah layangan aduan kan. Tapi layangan itu ada manfaatnya kok. Masa sih? Satu nih, gue kasih tahu. Kasih tahu nih di kuping gue nih. Nih, Po. Satu, layangan itu bisa bermanfaat orang yang jualan layangan. Emang iya. Kalau nggak jualan layangan, nggak ada manfaatnya. Kalau gue punya anak gue beli layangan, malah ngerugiin gue. Betul. Yang beli nasi tuh anak malah beli layangan. Makan menjilat tuh layangan. Lu marah-marah kok. Marah-marah gue udah merasa jiwa keibuan gue keluar ya kan. Yang kedua, pokoknya netizen bisa lihat lah ya. Yang kedua apa lagi? Enggak, kita masih membahas yang satu. Ya kan? Soalnya sekarang kan banyak nih yang pengangguran ya kan, karena pemberlakuan WFH dan perusahaan-perusahaan lain kan. Jadi banyak yang lari ke dagang layangan. Sih. Iya kan? Dan infonya lagi nih, mungkin buat kalian, ya kalau infonya salah bisa komen di bawah ya. Infonya itu kalau di daerah sini tuh beberapa pabrik layangan itu tutup kok. Kenapa? Karena banyak pesanan. Kalau jadi tukang layangan, kalau banyak pesanan gue nggak tutup. Iya, harusnya buka kan. Iya. Tapi jadi Raja minyak gue, kipas duit. Mohon maaf, ini kita ngomongin layangan bukan minyak. Benar. Dan kenapa mungkin ya menurut gue ya, persepsi gue, kenapa layangan itu bisa pabrik layangan bisa kewalahan? Mungkin karyawannya banyak yang gulung tikar kok. Maksudnya banyak yang dikurangin lah. Iya, demi untuk PSBB kan. Jadi nggak begitu ramai banget di pabriknya itu. Sedangkan permintaan banyak. Jadi dia nggak bisa menyanggupi. Oh ya, gue dengar juga tuh tetangga gue. Jadi dia juga jualan layangan. Nah, dia tuh kesusahan nyari barang. Nah, itu dia. Dia katanya sampai udah muter-muter Bogor, sampai ke Parung, sampai kemana-mana. Dia nggak dapat layangan. Coba bayangin. Kalau nggak salah tetangga lu di Depok kan rumahnya? Iya, tetangga gue di Depok. Nah, tetangga lu di Depok ke Parung cuma nyari layangan doang. Iya, padahal dia jualnya berapa 1.000, dari sono berapa 900, untung dikit doang. Terus tuh belum bensinnya. Iya. Nah, tapi ya mungkin dari beberapa pihak masih ada yang nyetok kali ya layangan. Iya, tapi kan nggak banyak, maksudnya karena pabriknya cuma ada beberapa doang. Betul, ya. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada info toko layangan, boleh diinfo, nanti bakal kita share mana yang mau belanja layangan, jadinya nggak susah-susah nyarinya. Iya, ibaratnya kayak, Bang, di Bogor nih, langsung aja datang ke daerah sini. Kasih tahu, nanti bakal kita share ke teman-teman kita di sosial media sama ke tetangga-tetangga kita yang jualan. Gitu. Kalian bisa langsung aja komen ya. Dengan gini kita juga ngebantu UKM kecil. Dan layangan itu ada manfaatnya juga, Po. Iya, tadi lu bilang ada manfaatnya. Gue belum dengar manfaat yang spesifiknya tuh. Jadi manfaatnya nih, berdasarkan artikel yang gue baca, mungkin ada di sebelah ya, ada di sebelah. Jadi kita taruh di sini. Iya, di samping, di atas, atau depan muka gue nih. Itu artikelnya itu tentang, jadi ada beberapa daerah, ya kan, dia itu mencari ikannya, nelayan mencari ikannya itu dengan cara jadi bukan untuk mainan doang layangan, bukan untuk gaya-gayaan doang, ya kan, buat ngisi waktu luang, tapi dia juga ada manfaat lebihnya, guys. Untuk mendapat mata pencarian. Betul banget. Penduduk mana itu? Penduduk, pokoknya kalian bisa lihat di samping, ya kan. Dan cara mancingnya itu dengan cara biasa diterbang. Diterbangin. Tapi yang berbedanya, dia terbangin di tengah laut dan di bawahnya itu udah hebat ada banget air. sih, udah skill banget sih nerbangin di laut. Coba yang jadi permasalahan itu, yang kalau gue nih orang awam, lu udah harus megangin kapal, terus lu harus main layangan. Iya. Coba angin laut kan bagaimana kencengnya? Enggak, gue bingung, takutnya dia ke bawah. Lalu di lapangan aja main layangan kelagepan angin, apalagi di tengah laut. Hebat banget sih orangnya, sumpah. Itu udah skill banget. Dan nggak cuma hanya sebatas layangan aduan aja nih, Po. Ada layangan hias. Layangan hias kayak ikan hias. Iya, hias, iya. Nggak kalah layangan. Banget. Dan layangan hias itu banyak jenisnya. Mulai dari layangan yang gue tahu pribadi. Ada layangan koang. Oh iya. Tahu kan layangan koang? Tahu. Orang-orang suka ngomongnya layangan kuang-kuang. Nah, kenapa layangan koang? Nggak tahu. Lu nggak tahu? Nggak tahu. Karena biasa ketika kita terbangin layangan koang itu, tuh kan kameramen galau kameramen. Ya, tolong bro. Coba dihibur. Nah,
layangan koang ya, lanjut lagi. Kalau layangan koang kenapa dikasih nama layangan koang? Karena ketika diterbangin dia tuh bunyi, Bo. Gimana tuh? Widih, mantap. Tapi suaranya agak lebih bulat ya. Kuang. Suaranya kayak gitu, Bo. Dan kalau mau lihat lagi jenis layangan hias ada di sini. Di sini gua di sini mulu. Sama di sini nih. Di sini. Nah. Tapi kalau kalian tahu info lagi layangan hias yang belum kita infoin, betul. Bisa info juga ya. Jadi Ya. teman-teman tahu. Kalian bisa langsung aja komen atau DM Ya, di DM Instagram kita. Betul. Dan lanjut lagi ya layangan hias. Layangan hias itu sekarang jadi tren kok. Kenapa menurut gue jadi tren? Karena dari tahun sebelumnya, ya kan? Lama banget. banget. Sebelumnya itu udah ada namanya festival. Oh, festival kayak model-model layangan gitu. Betul. Jadi model-model dari berbagai negara. Oh, dipamerin gitu. Betul. Jadi kita nggak ngomongin masalah cuma satu negara doang nih. Tapi banyak negara. Jadi banyak model-modelnya guys gitu. Karena berdasarkan dari beberapa artikel yang pernah gue baca, layangan itu sempat ada pertama di Cina. Mungkin ada beberapa artikel yang menyebutkan bukan di Cina. Ya kan, kalau emang bener-bener kalian tahu bisa buat bisa info juga ke kita sama-sama belajar di sini. Betul banget. Soalnya festival itu sering diadain, Bo. Festival, guys. Festival. Ya. Betul, festival layangan. Itu mulai dari di Jogja, Malaysia, terus negara-negara lainnya. Ya, gue pernah tahu, cuman gue nggak tahu di negara mana, tapi gue pernah baca di berita nonton. Jadi ada layangan terbesar di festival itu dan gede banget, dan itu jadi bener-bener pameran banget. Jadi negara lain tuh bisa nonton dan ikut bangga sama layangan itu gitu. Betul. Dan yang satunya lagi, Po, lu nerbangin tuh layangan nggak cuma satu orang, Berame-rame. Lu pikir coba, itu kayak tarik tambang. Jadi satu layangan lu naikin sekitar 5-10 orang. Gotong royong ya guys, negara bersatu. Nah, tetap dengan tagline Indonesia ya kan? Iya. Gotong royong. Dan ngomongin masalah festival, dan dia sekarang kalau nggak salah di daerah Jakarta lagi ngadain turnamen, Bu. Oh, lagi ngadain turnamen. Oh, layangan badminton. ada turnamennya juga guys. Turnamen badminton. Layangan ada turnamennya juga guys. Jadi buat kalian yang mau nonton. Mau nonton ya? Betul. Kalau pendaftaran udah ditutup hari ini. Tepatnya tanggal 4. Tanggal 4 pendaftaran udah ditutup karena kita juga baru tahu infonya baru banget. Kita nggak tahu sebelumnya, jadi kita bisa info ke kalian. Paling kalau kalian mau nonton, mau lihat berbagai macam layangan, bisa dilihat di situ. Nanti kita info di bawah. Kita atau lihat deskripsinya atau nanti kita kasih gambarnya. Bannernya di sini. Nah, karena di situ banyak. Tadi beberapa yang kita udah bukan wawancara. Kita tadi udah mintain, udah telepon juga sama pihak yang ngadain acaranya. Terus dia info kalau udah banyak yang daftar dan bakal banyak banget. Sampai gak hitung katanya ya. Dan bakal mamerin layangan-layangannya gitu. Iya. Gitu. Karena hadiahnya itu katanya lumayan banyak. Lumayan banyak hadiahnya. Katanya dia sampai nggak kehitung soalnya. Iya. Jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa lihat aja langsung acaranya di situ. Betul. Karena nanti pas kalian lihat bannernya itu di situ ada kontak personnya. Kalau nggak salah di daerah Ciracas ya, Pak? Iya, daerah Ciracas, masih Jakarta Timur. Jadi itu siapa aja boleh nonton kok. Jadi untuk umum. Dan kuotanya tuh bebas, nggak terbatas. Betul. Kayak ibaratnya kuota unlimited. Jadi kalian bisa lihat aja ya guys nanti di infonya kalau emang berminat buat nonton atau mau tanya-tanya sama yang punya acaranya. Betul. Bisa langsung nanti telepon aja. Nah itulah keseruan kita ketika membahas masalah layangan. Anak alay. Yoi, kita sekarang jadi anak layangan. Jadi alay. Soalnya kalau emang ngebahas atau ngebicarain tentang layangan tuh emang gak ada habisnya sih, Bo. Gak ada habisnya karena emang banyak banget dan dia tuh gak pernah mati mainannya. Betul. Jadi kadang cuma redup, ada lagi. Dan itu emang ya setiap tahun. Iya, setiap tahun. Dan biasanya emang habis antara pas puasa sama habis lebaran. Iya sih. Itu udah mulai hype. Udah banyak banget soalnya. Anak kecil aja udah bisa maininnya. Padahal anak kecil banget. Betul. Dan ada beberapa artikel yang gue baca nih, gue sedikit ngasih artikel dikit. Itu ada yang menyebutkan selama dia WFH, ya kan, selama dia di rumah aja jenuh dong, bosan. Akhirnya ketika dia main layangan tuh jenuhnya hilang. Dan itu menurut berdasarkan pakar psikologi itu bisa menenangkan
Karena ketika kita main layangan itu yang kita dapat ya kesenangan. Iya, karena kan di luar juga di negara udara bebas ya kan, dia bisa main layangan. Betul. Gitu. Tapi berbeda ketika ibarat lu main layangan sampingnya debt collector. Itu takut coba. Lari-larian. Yoi. Jadi kayak kita sekarang kayaknya udah habis nih waktunya. Udah habis nih waktunya. Nah, jadi buat teman-teman yang suka main layangan, tapi tetap dijaga ya, karena bahaya juga benangnya gitu. Kalau emang ibaratnya dapat benang yang panjang, ditarik, dibuang aja ke tong sampah. Jangan dibaur apa nih? Iya, dibiarin aja di jalanan karena itu ngebahagiain orang-orang juga yang lewat. Betul. Gitu. Jadi kalau emang kalian mau main juga, kalian harus main di tempat yang luas, yang lebar, jangan di pinggir jalan, jangan di jalan raya karena bisa membahayain orang-orang juga. Betul. Kalau buat kalian yang emang ada lapangan, mainnya di lapangan. Kalau yang nggak ada lapangan, mainnya di atas genteng. Iya, jangan. Tapi rubuh. Iya. Tanya orang tua main di mana. Betul. Gitu. Jadi gimana? Kita cabut? Kita cabut. Pamit undur diri. Asik. Sampai jumpa. Sayonara.